Bayangkan sebuah dunia di mana kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan menjadi cahaya di tengah kegelapan. Di zaman yang jauh sebelum peradaban modern lahir, ada seorang lelaki luar biasa. Seorang nabi yang bukan hanya mengajarkan kebaikan, tetapi juga membawa kemajuan bagi umat manusia. Dialah Nabi Idris, sosok yang dikenal sebagai manusia pertama yang mampu membaca dan menulis, ilmuwan pertama yang memahami perbintangan, dan pemimpin bijaksana yang tak kenal takut dalam menyampaikan kebenaran. Namun, yang membuat kisahnya begitu luar biasa bukan hanya kepintarannya, tetapi juga perjalanan spiritualnya yang tak tertandingi. Bagaimana seorang nabi bisa mencapai langit keempat dan bertemu malaikat maut? Apa yang terjadi saat ia bertemu dengan malaikat maut? Dan bagaimana takdir akhirnya menuliskan akhir hidupnya di tempat yang tak pernah terpikirkan sebelumnya? Temukan jawabannya dalam kisah penuh hikmah ini. Simak penjelasannya hingga akhir agar kita mendapatkan pemahaman yang utuh. Semoga sahabat semua memperoleh ilmu yang bermanfaat dan inspirasi dari perjalanan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Nabi Idris adalah salah satu nabi yang mewariskan banyak pengetahuan yang tetap relevan hingga kini. Kenabiannya merupakan bagian dari rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis keturunan, Nabi Idris berjarak 6 generasi dari Nabi Muhammad. Nasabnya dimulai dari Adam, Syits, Anusi, Kinan, Mihlail, Yarid, dan kemudian Nabi Idris. Nama Idris berasal dari kata darasa, yang berarti belajar, mencerminkan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan. Ia juga dikenal dengan nama Akhnuh bin Yarid dan merupakan putra dari seorang perempuan bernama Iklimah. Sejak kecil kecerdasannya sudah tampak, dengan ketertarikannya yang mendalam terhadap fenomena alam semesta. Pemahamannya terhadap tanda-tanda kebesaran Allah menjadikannya sosok yang bukan hanya bijaksana, tetapi juga visioner. Pada usia 82 tahun, Nabi Idris menerima wahyu pertama melalui malaikat Jibril. Ia menjadi manusia pertama setelah Nabi Adam dan Syits yang diangkat sebagai nabi. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam ayat 56-57. Nabi Idris memulai dakwahnya di Babilonia, Irak kuno. Ia menyeru kaumnya untuk bertauhid dan meninggalkan kesyirikan, namun perlawanan yang dihadapinya sangat keras. Meskipun teguh dalam perjuangannya, Nabi Idris akhirnya memutuskan untuk berhijrah ke Mesir demi menyebarkan ajaran Allah kepada mereka yang lebih mau menerima. Di negeri yang baru, dakwahnya semakin berkembang. Selain mengajarkan tauhid, ia juga membekali masyarakat dengan keterampilan seperti membaca, menulis, dan menjahit. Nabi Idris dikenal sebagai pribadi yang senantiasa bertasbih kepada Allah dan menjalani kehidupan penuh amal saleh. Ia tidak hanya seorang nabi, tetapi juga seorang pendidik, ilmuwan, dan pemimpin yang membawa peradaban maju. Salah satu warisan pentingnya adalah keterampilan menjahit. Sebelum zamannya, manusia hanya mengenakan kulit binatang sebagai penutup tubuh. Dengan kecerdasannya, Nabi Idris mengembangkan teknik menjahit dan mengajarkan kaumnya cara membuat pakaian yang lebih nyaman serta layak digunakan dalam berbagai kondisi. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam perkembangan peradaban manusia. Keberanian Nabi Idris dalam menghadapi kaum kafir membuatnya mendapat gelar Asadul Usud atau Singa Allah. Keteguhan hatinya tidak pernah goyah meskipun banyak yang menolak ajarannya. Ia tetap menyampaikan wahyu dengan penuh keyakinan dan ketegasan, menunjukkan bahwa seorang nabi tidak hanya dituntut untuk memiliki kebijaksanaan, tetapi juga keberanian. Sebelum wafat, Nabi Idris meninggalkan banyak pesan berharga bagi umat manusia. Ia menekankan pentingnya salat jenazah sebagai bentuk penghormatan kepada yang telah meninggal
dan mengingatkan bahwa hanya Allah yang dapat memberikan syafaat sesuai amal seseorang. Ia juga mengajarkan pentingnya bersyukur, menaati perintah Allah, menjauhi hasad, serta tidak menumpuk harta tanpa manfaat. Allah menganugerahkan kepada Nabi Idris kecerdasan luar biasa. Dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 4-5 dijelaskan bahwa ia adalah manusia pertama yang mampu membaca dan menulis. Ia juga menguasai berbagai bidang ilmu, termasuk falak, perbintangan, matematika, serta keterampilan merawat kuda. Karena kecerdasannya, ia sering menjadi rujukan dalam berbagai persoalan masyarakat. Sebagai seorang pemikir besar, ia juga menaruh perhatian mendalam pada fenomena langit. Ilmu perbintangan yang dikembangkannya membantu manusia menentukan arah, waktu bercocok tanam, serta memperkirakan cuaca. Keahliannya ini dikaitkan dengan peradaban Sumeria yang mengandalkan rasi bintang dalam pertanian mereka. Lantas, apa yang menjadikan kisahnya begitu luar biasa? Ternyata, bukan hanya karena kecerdasannya yang menakjubkan, tetapi juga perjalanan spiritualnya yang penuh liku, menggetarkan, dan tak tertandingi. Sebuah pengalaman langka dan syarat makna telah menorehkan jejak dalam hidupnya. Beliau adalah salah satu nabi yang mendapat kehormatan luar biasa, diangkat hingga ke langit keempat untuk bertemu langsung dengan malaikat maut. Nabi Idris adalah seorang hamba yang luar biasa dalam beribadah. Kecintaannya kepada ibadah begitu mendalam hingga ia berharap umurnya dipanjangkan agar dapat terus beribadah kepada Allah. Namun, takdir adalah milik Allah semata. Dikisahkan bahwa pada suatu hari, Nabi Idris bertemu dengan Malaikat Jibril. Dalam kesempatan itu, ia bertanya kepada Malaikat Jibril, "Wahai Jibril, tolong sampaikan pesanku kepada Malaikat Maut, agar jika saat ajalku tiba, ia dapat menundanya." Malaikat Jibril pun menjawab seraya berkata, "Mengapa engkau tidak bertanya langsung kepadanya, wahai Idris?" Nabi Idris terdiam sejenak, lalu ia pun kembali bertanya, "Bagaimana caranya aku bisa bertemu dengannya?" Jibril tersenyum dan berkata, "Oh baiklah, aku akan membawamu kepadanya." Dengan izin Allah, Nabi Idris pun diangkat ke langit. Di langit pertama dan kedua mereka tidak menemukan malaikat maut. Perjalanan berlanjut hingga langit keempat, tempat di mana malaikat maut berada. Saat bertemu, Jibril berkata, "Wahai malaikat maut, bersamaku ada Idris, seorang nabi yang saleh. Ia memiliki satu hajat dan ingin menyampaikan permohonannya kepadamu." Mendengar itu, malaikat maut seketika bertasbih, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mendengar malaikat maut bertasbih, malaikat Jibril bertanya, "Mengapa engkau bertasbih, wahai malaikat maut?" Dengan penuh keheranan malaikat maut menjawab, Maha suci Allah, baru saja Allah memerintahkan aku mencabut nyawa Idris beberapa detik dari sekarang di langit keempat ini. Aku bertanya-tanya, bagaimana mungkin aku akan melaksanakan perintah ini sementara Idris berada di bumi? Namun, Maha Kuasa Allah, Ia justru membawanya kemari bersamamu. Mendengar itu Jibril bertanya, "Lalu berapa lama lagi sisa umurnya?" malaikat maut menjawab, Hanya tinggal beberapa saat lagi. dan saat itu juga, di langit keempat, Nabi Idris mengembuskan napas terakhirnya. Allah SWT kemudian menegaskan dalam firman-Nya, "Dan ceritakanlah, Muhammad, kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Quran Surat Maryam ayat 56-57. Inilah takdir yang telah ditetapkan. Nabi Idris wafat di langit keempat dan tetap berada di sana hingga Rasulullah bertemu dengannya dalam perjalanan Isra Mi'raj. Dari kisah ini, satu pelajaran menjadi nyata. Jika ajal telah tiba, tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya, seberapapun besarnya harapan untuk hidup lebih lama. Semua yang bernyawa pasti akan kembali kepadanya. Wallahu a'lam.